Selamat siang para sahabat YouTuber semuanya. Di sini saya akan membuat video lanjutan dari video yang sebelumnya, yang cara mengetap baut yang rusak atau yang slack, atau bahasanya di mekanik biasanya ada yang mengatakan cara memperbaiki baut yang dol. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengetahui baut yang dol itu, ukuran dan jenis mata bor atau mata tap apa yang akan kita gunakan untuk memperbaiki mata tap itu. Di sini saya memberi contoh ada 3 jenis baut ya. Di sini ada baut 10, baut 12, dan ini baut 14. Saya memberi contoh 3 baut saja ya, nanti teman-teman bisa menentukan. Di sini akan saya jelaskan juga bagaimana caranya kita menentukan dengan simple dan mudah untuk menentukan berapa jumlah atau berapa ukuran mata baut yang akan kita gunakan. Oke, di sini cara mudahnya itu kita bisa juga menggunakan alat ukur ini ya, buat teman-teman pecinta otomotif atau bengkel-bengkel umum yang sudah biasa menggunakan alat-alat ini, mungkin sudah tidak lazim lagi ya. Atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu untuk menggunakan alat ini, boleh komentar di kolom komentar, nanti akan saya buatkan video secara tersendiri ya, cara membaca. Di sini saya akan menjelaskan rumusnya untuk menghitung bagaimana caranya menentukan mata baut, mata bor atau mata tap yang kita akan gunakan ketika kita akan memperbaiki mata tap, mata lubang baut atau drat yang rusak gitu. Umpamanya baut 10 gitu ya. Untuk baut 10 untuk drat baut 10 itu kita ukur di sini. Baut 10 itu diameternya 6 mili ya, 6 inci atau 6 mili gitu ya. Karena ini alat satuan ukurnya kita memakaikan mili, jadi alat ukur ini untuk baut 10 ukurannya dia 6 mili ya. Bagaimana caranya kita menentukan jika kita tidak memiliki alat ukur ini? Simple saja ya. Cara yang pertama itu yang biasa saya gunakan di tempat-tempat umum itu, rumusnya baut dikurangi 4, itu akan kita mendapatkan ukuran mata tapnya. Mata tap atau hand tapnya. Terus cara untuk menentukan mata bornya, mata tap yang tadi dikurang 1. Nah, itulah dia ukuran mata bornya. Ukuran mata bornya ya. Jadi di sini kita buktikan ya. Untuk mata baut 10, mata tap yang kita gunakan mata baut 10. Baut 10 dikurang 4. Kalau 10 dikurang 4 berarti dia 6. Berarti kita menggunakan mata tap, kalau satuan mata tap biasanya itu menggunakan M6 kali 125. Ini drat yang biasanya kita gunakan untuk di kendaraan-kendaraan motor yang pada umumnya ya. Ini drat yang halus gitu, tidak kasar dan tidak juga halus. Ini kodenya 1,25. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Ini patokan rumus yang kita gunakan untuk menentukan mata tap dan mata bor yang akan kita gunakan.
Jika kita akan mengetap baut 10, kita kurangi 4. Mata tap yang kita gunakan adalah M6 kali 125. Dan untuk mata bor yang kita gunakan, mata tapnya 6, kita kurang 1. Berarti mata bornya yang kita gunakan yang 5 mili. Mata bor 5 mili ya. Nah, sekarang kita buktikan ya teman-teman. Ini baut 10 ya. Baut 10 kita akan ngebor untuk membuat lubang baut 10 ini. Di sini baut 10 ini diameternya 6 mili. Otomatis kita harus, jika kita mau membuat lubang drat baut 10, secara otomatis kita harus membuat bor lebih kecil dari lubang baut ini, karena harus ada kita sisakan untuk drat-drat ini ya. Jadi kita harus menyisakan 6 mili. Ini 1 mili dari drat ini. Ini 6 mili, berarti kita harus kurangi 1 mili, berarti 5 ya. Mata bor yang kita gunakan untuk mengebor bor 10, berarti mata bor 5 mili. Terus mata tap yang kita gunakan untuk baut 10 itu mata tap 6 mili, 6 kali 1,25 ya. Ini drat 1,25 ya teman-teman ya, yang umumnya kita gunakan pada kendaraan-kendaraan atau motor-motor yang biasanya ya. Kalau yang halus itu biasanya ada di komponen-komponen tertentu, tidak banyak, seperti di drat busi. Drat busi itu dia menggunakan drat yang halus, dia itu kode belakangnya 1,5 ini. Yang ini ya teman-teman ya. Untuk kode belakang ini dia menentukan dratnya, drat halus atau kasar. Yang ini yang saya jelaskan bagaimana kita membuat drat yang pada umumnya digunakan pada kendaraan-kendaraan bermotor ya teman-teman. Oke, terus kita lanjut untuk baut 10. Kita langsung saja, kita bisa tentukan mata bor yang akan kita gunakan. Setelah baut 10 kita masuk ke dalam baut 12. Baut 12 ini kalau menggunakan rumusnya baut dikurang 4, 12 dikurang 4 itu ada 8 ya. Jadi 12 dikurang 4, kita menggunakan mata tap yang 8 kali 1,25 atau M8 kali 1,25. Terus bor yang kita gunakan 8 dikurang 1, mata bor 7 mili. Begitu juga untuk baut 14. Baut 14. Jadi 14 dikurang 4, 10. Jadi kita menggunakan mata tap yang ukuran 10 kali 1,25. M10 kali 125. Ini mata tapnya ya. Terus mata bor yang kita gunakan untuk baut 14 itu mata bor 10 dikurangi 1, jadi mata bor 9 mili. Minimal biasanya di sini macam-macam ya teman-teman. Bisa kita kurangi 1 atau 1,5. Jadi di sini fleksibel aja. Cuman biasanya saya menggunakan spasi atau spelling 1 mili antara mata tap dengan mata bornya, agar pada saat pembuatan drat atau pada saat kita menggunakan tap bautnya tidak mudah rusak untuk dratnya. Jadi semuanya dratnya bisa jadi sempurna begitu. Oke. Terus itu untuk yang 125 ini kan mata dratnya ya. Di sini ada contoh juga untuk drat yang halus seperti ini, drat busi saya sudah contohkan ya. Maaf ya agak ngeblur ini ya. Oke. Di sini drat busi yang bebek, di sini dia menggunakan
baut 14 sebenarnya ini. Jadi kita ukur dulu teman-teman ya, biar membuktikan. Ini 10 ya. Kalau kita lihat 10 berarti kalau kita mau tahu ini baut berapa, tinggal kita tambahkan 4, berarti baut 14. Cuman ini kode dratnya berbeda, ukuran dratnya. Ini ukuran dratnya drat halus, jadi ini ukuran dratnya untuk tap baut busi bebek untuk bebek 4 tak itu menggunakan 1,50 ya. Jadi di sini untuk busi bebek 4 tak dia menggunakan baut 14, dia menggunakan tap 10 kali 1,50. jadi ini yang akan membedakan berat. Kalau yang baut 14 biasanya yang kita gunakan di kendaraan bermotor itu kodenya 1,25. Kalau untuk drat yang halus kodenya 150. Diameternya sama. Untuk mata bornya tetap sama. Mata bor menggunakan 9 mili. Maaf ya teman-teman, tadi agak ngeblur. Buat teman-teman yang masih bingung atau belum dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab dan saya bantu untuk penjelasan lebih lengkapnya. Oke, itu saja mungkin teman-teman penyampaian dari saya, semoga bermanfaat.